Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 10C SMA Islam Ulunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintai karena Allah. Apa kabar antum semua? Baik. Alhamdulillah. Kulluhum bi khair. Iya. Alhamdulillah Ustaz senang dengarnya dan semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini masih di bab yang sama yaitu bab fungsi. Kita akan lanjutkan dengan fungsi inverse. Jadi pada pertemuan yang lalu Ustaz janjikan sebenarnya hari ini kita bagaimana menentukan GX jika Fock-nya diketahui, ya kan? Ada Ustaz bilang kemarin kan? Nah, tapi sebelum ke situ ternyata dibutuhkan inverse dulu. Karena nanti diproses mencari fx, gx ketika diketahui Fock sama GOV-nya, maka ada proses inverse di situ. Inverse, ya. Jadi sebelum ke sana maka kita harus selalu ini dulu, ya. Baik, yang antum ketahui dari inverse itu apa arti inverse? Apa arti inverse? Udah pernah dengar sebelumnya? Belum? Ketika di SMP sudah pernah nggak inverse? Nggak tahu. Suatu relasi dari himpunan dengan himpunan Pak. Suatu itu relasi. Itu fungsi itu memetakan kan setiap anggota dari himpunan A tepat ke satu anggota himpunan B. Ustaz mau tanya inverse. Inverse secara terminologi inverse itu artinya adalah kebalikan. Apa artinya? Kebalikan. Catat. Judulnya inverse fungsi ya. Catat dulu sedikit. Insyaallah saya akan jelaskan. Inverse fungsi. Di beberapa buku ada dibalik, disebut fungsi inverse fungsi, balik nggak balik ya, sama aja. Makanya kita samakan aja inverse fungsi. Baik. Apa arti inverse tadi? Kebalikan. Oke. Ini poin ke berapa? Oke, inverse fungsi. Inverse fungsi. Aduh, jawaban ada juga. Oke, seorang di buku antum inverse fungsi atau fungsi inverse? Fungsi inverse ya. Maafin muskilah ya. Karena substansinya sama. Itu aja Ustaz. Saya himpunan ada sifat-sifat operasi fungsi. Ya. Baik, coba buka ke inverse. Ayo sob nah. Baik. Walaupun di situ fungsi inverse poin berapa? 35 ya. Iya kan? Enggak apa-apa ya. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, dia dibutuhkan nanti untuk menjalani proses tadi, mencari fx, mencari gx ketika Fock sama GOV-nya diketahui. Oke? Inverse diartikan tadi sebagai apa? Secara terminologi, inverse
diartikan dengan kebalikan. Anda masih ingat? Makanya ada inverse pada penjumlahan, ada inverse pada perkalian. Siapa masih ingat? Ada inverse pada penjumlahan, ada inverse pada perkalian. Inverse pada penjumlahan, perhatikan. Saya punya 5 ditambah 0 sama dengan pas. Minus 3 ditambah 0 sama dengan 1 ditambah 0. Maka inverse pada penjumlahan anak Ustaz adalah bilangan 0. Kenapa bilangan 0? Karena setiap bilangan yang dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Betul nggak? Siapapun bilangannya, antum silakan buktikan. Siapapun angka yang mau antum pilih, ketika dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Betul nggak? Nah, maka inverse pada penjumlahan adalah bilangan 0. Coba bisa ulangi alasannya. Kenapa inverse pada penjumlahan adalah bilangan 0? Karena apa tadi? Angka yang sudah ditambahkan 0 bilangan itu sendiri. Karena setiap bilangan yang dijumlahkan dengan bilangan 0 hasilnya adalah Bilangan itu sendiri. Oke. Berikutnya, inverse pada perkalian bilangan berapa? 1. Kenapa? Karena hasilnya diri sendiri. Yoi. Yoyo. Kenapa bilangan 1? Sama pembuktiannya. Coba. Antum mau buat berapa misalnya? 5 dikali 1 minus 3 dikali 1. Mesti kali 1 minus 3 lah, ya kan? Nah, minus, misalkan minus berapa? Minus 1/2 dikali 1 juga hasilnya jawabannya berapa? Coba lihat, setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya siapa? Bilangan itu sendiri. Makanya dikatakanlah inverse pada perkalian adalah bilangan 1. Kalau pada penjumlahan bilangan berapa? Apa itu? Iya. Jadi pada perkalian inverse-nya adalah 1. Udah. Sekarang kita masuk inverse fungsi. Itu pengertian inverse secara terminologi sudah. Kemudian kita ulangi sedikit materi ketika di SMP ya. Inverse pada penjumlahan sama perkalian. Sekarang kita masuk inverse pada fungsi. Yang namanya inverse itu artinya kebalikan. Jadi nantinya Ustaz, kita akan membalik sebuah fungsi yang awalnya dia y sama dengan, kita ubah menjadi x sama dengan. Contoh tanpa berpanjang lebar. Contoh ya. Saat ini nggak ada penjelasan nggak usah. Kita langsung ke contoh biar teman-teman paham nantinya. Pada x sama 2. Misalkan diberikan ini. Diberikan
Bayangkan ya, kalau suasana kelas lagi enak kayak gini rasanya mampu aja. Iya. Oke, perhatikan. Ini tadi kalian ya. Sam. Ram. Oke, perhatikan. Diberikan fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan 4x sama 2. Dan yang kedua fx sama dengan x kurang 3 per x tambah 1. Tentukan apanya? Inverse. Tentukan inverse dari fungsi tersebut atau tentukan kebalikan. Siapa ya kebalikan dari dua fungsi ini? Perhatikan anak Ustaz. Misi kita, misi apa misi? Tujuan. Iya, tujuan kita kali ini. Kita ingin merubah atau membalikkan fungsi tersebut yang awalnya fx sama dengan ya. Fx ini nama lainnya siapa? Siapa masih ingat? Fx sekarang disebut juga dengan apa? Fx sekarang disebut dengan apa? Fx nama lain fx. Fungsi x masuk ke dalam fungsi x. Iya, fungsi x. Nama lainnya apa? Y. Yang awalnya, Ustaz, kita berada di sini di awal. Kita berada pada fungsi fx sama dengan y. Jadi ini nama lainnya. Kamu nggak usah bingung. Kadang disebut fx, kadang disebut y. Tugas kita kali ini dari fungsi yang awalnya y sama dengan kita mau ubah menjadi x sama dengan. Itulah maksudnya kebalikan. Jadi yang awalnya misalkan ini kita namakan y karena fx sama lainnya siapa? Y ya. Y sama dengan 4x sama 2. Pertanyaannya, berapa x kalau kita merubah jadi x sama dengan berapa jadinya? Bisa. Itulah tugas kita. Ya, itu tugas kita. Perhatikan, yuk kita jawab bersama. Perhatikan. Insyaallah sahlan insyaallah. Makanya perhatikan, fokus ke depan. Ingat. Kalau mau diperhatikan nanti bingung. Perhatikan. Kita punya fungsi awal siapa? Fx sama dengan 4x tambah 2. Nama dari fx siapa? Y sama dengan 4x. Oke. Awalnya kan ini. Kita mau buat jadi ini. X-nya jadi berada di kiri, Y-nya kita mau balikkan ke kanan. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kan tinggal permainan aja nih. Coba lihat. Ini hanya oper-operan aja. Perhatikan. Awalnya Y sama dengan 4x sama 2. Kita mau jadikan inverse-nya. Ini caranya. Lihat. Tugas pertama, antum posisikan X ke sebelah kiri dulu. Berarti siapa kita pindahkan ke sebelah kiri? X-nya aja ke satu komplit. Iya, nggak boleh pisah. Ya, jangan dipisahkan, rindu nanti dia. Ini tandanya apa? Positif. Makanya berangkat kiri dia apa? Maka karena kita mau jadikan di sebelah kiri hanya ada X, otomatis Y pindah ke sebelah mana? Sama kondisinya, apa tandanya? Berang? Plus 2 nya berubah atau enggak? Kenapa enggak berubah? Enggak pindah, iya kan? Dia kan tetap di posisi awalnya, cocok? Bagus. Dah. Sudah ini kan jawabannya belum? Karena kita mau upayakan hanya sampai dapat X sama dengan. Ustaz mau tanya di sini operasi apa yang berlaku? Tulis namanya saja. Nama. Namanya. Jangan lupa di apa? Daftar buku. Oke. Di sini ada operasi apa nih? Minus 4 dengan X ada operasi apa nih? Kali. Apa lawan dari kali? Bagi. Maka sisakan hanya ada X sebelah kiri.
Jadi apa? negatif Y tambah 2 per Minus Y tambah 2 per. Nah ini saya mau tanya nih. Ini ketika pindah ke sini, ini tandanya hilang atau berubah jadi positif atau enggak? Enggak. Tetap. Kenapa? Karena nggak sepaket ya. Iya, karena dia konsepnya kali sama bagi. Iya. Beda kalau dia plus minus, paham? Berarti tetap minus. Udah siap? Belum. Sederhanakan lagi. Minus 4 ini punya siapa? Penyebut minus 4 ini punya siapa? Punya? X. Ustaz mau tanya. Ini, gini. 1 tambah A per 5. Penyebut 5 ini punya siapa? Satu. Punya 1? Tahu. Hanya punya 1? Oh, sepaket. Satu paket. Kalau dipisah gini aja. Oh iya. Paham? Iya. Ini kan karena digabungkan gini lah artinya. Tapi kalau ditanya penyebut 5 itu punya siapa? Punya kedua-duanya. Iya. Jadi kalau saya tanya itu penyebut minus 4 ini punya siapa? Berarti minus Y per minus 4, ya kan? Ya. Tambah 2 per minus 4. gini, Ya. negatif bagi negatif Positif. apa? Positif. Positif berapa? 4. Y per 4. Gak boleh hilang lah, ya kan? Ini plus bagi minus ya? Minus. 2 dengan 4 bisa nggak sederhanakan? Oke, selesai. Hah? Apa? Tapi dia plus bagi minus. Plus ini kita anggaplah dia punya 2. Dia punya si 2. Bagi minus maka jadi minus. Sudah siap? Sudah. Jadi misi kita untuk yang awalnya Y sama dengan, kita sudah rubah menjadi X sama dengan. Udah berubah nggak? Udah. Jadi kalau kita buat di sini berarti X-nya sama dengan berapa sekarang? Kurang 1/2. Udah siap itu berarti. Udah, tapi tinggal satu jalan lagi. Inverse, dia notasinya adalah seperti ini anak saya. Ini kan dari yang awal yang bentuknya seperti ini, ya kan? Sudah berubah nggak jadi ini? Udah kita balikkan nggak? Udah balik, ya kan? Yang tadi Y sama dengan berubah menjadi X sama dengan. Sekarang tinggal kita buat yang namanya inverse, notasinya gini ya. Tapi jangan langsung baca nanti F pangkat minus 1 X, nggak ada. Cara bacanya bagaimana? X minus 1. Belum pas. F inverse. Jadi pangkat minus 1 ini notasi inverse. Jadi cara bacanya F inverse X. Oke. Setelah itu anak Ustaz, dikarenakan inverse itu di sini pakai notasi, pakai variabel apa? Kembalikanlah si Y tadi kembali ke X. Paham? Paham ya? F inverse X ini kan pakai variabel apa? X. Jadi kembalikanlah tadi X yang sudah kita dapat tadi, si Y nya kembalikan jadi apa? X. Karena yang namanya fungsi selalu variabelnya apa? X. Maka yang tadinya Y per 4 dikurang 1/2, maka jadilah seperti ini anak saya. Nah, variabelnya diganti. Selesai. Inilah dia yang dikatakan inverse-nya. Tapi iya tadi itu dia. Saya katakan bahwasanya F inverse X karena di sini menggunakan variabel X dan keumuman fungsi itu pakai variabel X. Ya, maka dikembalikan Y-nya menjadi X. X yang lainnya nggak berubah. X per 4 dikurang 1/2. Oke, contoh kedua biar makin paham. Yang B-nya 1 saja. Yang mana? Itu loh maksudnya yang kedua. Yang pertama yang kedua. Cocok? Ya. Oke, ini boleh dihapus. Yang kedua atau yang jenis B agak rumit sedikit.
karena dia bentuk pecahan. Sulit atau enggak nih kira-kira? Tapi catatan dulu ya, Ustaz mau fotokan dulu nih. Kita di sini aja sepertinya. Ini nanti nggak nampak. Oke, Ustaz kasih waktu lebih kurang 1 menit cukup, 1 menit. Satu lah. Indonesia. Saat itu kok bisa itu? Ya berempat kurang Nah, kalau ini begini jadi bagi negatif. bagi 4 Ya, sederhana kan? Positif bagi negatif. oh berarti main tanda dulu. Iya, apa? Oh, ingat yang berubah tanda itu, yang dia ada hubungannya dengan tambah kurang. Sedangkan dia kalau prosesnya kali bagi nggak berubah tanda dia, itu nggak dikatakan menyeberang dia, paham ya? Oke, paham ya? Contoh, minus 2x sama dengan 10. Berapa nilai x? Berapa nilai x? Nah, di sini ada operasi apa? Ini operasi apa? Kali. Kali lawannya apa? Karena kan untuk mencari x kan operasinya menjadi operasi pembagian. Kalau operasi kali kebagi itu nggak berubah tanda, maka mencari x mana dibagi mana? Balik. Ininya nggak hilang. Ini nggak dikatakan berpindah, karena konsepnya kali bagi. Ya, maka depan x-nya berapa? Plus bagi minus, minus.
Kelas. Yuk. Cocok. Bungkus. Satu soal lagi sepertinya nggak cukup, insya Allah besok. Mau coba-coba di rumah silakan dengan senang hati, saya kasih kesempatan. Bagaimana cara antum menjadikan dia yang tadinya Y sama dengan Itu kan diganti jadi X supaya Ustaz. Kan bisa jadi Y doang. Y aja enggak. enggak lah, fungsikan dia memang fx. Gitu dia. Kita kesini bentar. Satu dulu. fx x kurang 3 per x tambah, ya kan? fx nama lainnya siapa? Nama lain fx. Hah? Kan nama makin paham, ini lah. Gini yang gua demen, yang gini yang gua demen. Sadar juga semua. Ya, bentar, lagi. Ya, tugas antum coba, ya. Bagaimana merubah dari Y sama dengan X kurang 3 per X tambah 1 menjadi X sama dengan. Silakan dengan senang hati yang mau mencoba, silakan mencoba. Ya, dengan senang hati Ustaz menerimanya. Benar salah nanti urusannya. Diupayakan dulu. Ya, di rumah nanti. Oke, baik, sampai di sini dulu pertemuan kita dengan Ustaz pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Jika ada perkataan Ustaz mungkin yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Ustaz ingatkan kembali dan sering Ustaz ingatkan bahwasanya jangan pernah tidak mengulang pelajaran di rumah. Ya. 5 menit oke. 10 menit jadi. Lebih dari itu mantap. Ya kan? Tetap harus mengulang pelajaran. Gak ada PR set, nggak apa-apa. Jadi mengulang pelajaran itu tidak selalu identik dengan harus ada PR dulu. Baca kembali, kemudian lihat contoh soalnya, pembahasan. Berarti dua-dua tukar ke sini. Yoi, pas. Berarti sama dengan bisa, Ustaz. Gimana caranya coba? Bukan bisa, Ustaz. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Hah? Jadi negatif kan, Pak? Kenapa? Bagaimana kalau X ada 2? Kalau ini kan X ada 1 masalah ya? Iya, Ustaz. Berarti itu sekali dua aja langsung. Sekali 2? Nggak bisa lah. Iya. Nggak bisa. Ustaz kasih kata kuncinya 1 kali silang. Kali silang. Iya. Oke? Oh, berarti X kali 1 3 kali X gitu. Kali silang. Masih ingat kali silang ketika SMP? Insya Allah besok kita akan jelaskan. Ustaz minta antum coba-coba, bukan harus, ini bukan PR, coba-coba aja latihan-latihan. Kalau dapat, kalau enggak besok kita lanjut. Oke? Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan pernah berhenti untuk mengulang pelajaran di rumah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.